When I was a kid, my mother told me that I was a little piece of blue sky because she and Dad loved me so much. It was only later that I realized that it wasn't exactly true. I, on the other hand, am not a coincidence. Born for a particular reason. I'd probably still be up in heaven or wherever, waiting to be attached to a body down here on Earth. Terlihat seorang anak perempuan bernama Anna yang turun dari bus menuju ke sebuah tempat untuk menjual kalung emasnya. That's my sister Kate. She's dying. Ibunya berhenti sebagai pengacara dan bibi mereka bekerja paruh waktu untuk fokus mengurusi Kate yang sedang sakit. Ayah mereka bernama Brian, merupakan seorang petugas damkar yang mempunyai kesibukan tetap, yaitu merawat anaknya yang sakit. Kehidupannya sangat indah, mempunyai istri yang cantik, anak-anak yang hebat, tetapi semua itu terancam sirna karena setiap momen bersama mereka bisa saja tiba-tiba runtuh. Setelah pulang dari sekolah, Anna dan Jesse terlihat sedang merencanakan sesuatu dan pergi menuju ke sebuah tempat. Ternyata mereka pergi ke kantor pengacara. Setelah tiba di sana, Anna bertemu dengan seorang pengacara bernama Alex yang mempunyai citra baik di dunia hukum, dengan tingkat keberhasilan dalam menangani setiap kasusnya yaitu 90%. Bukan tanpa alasan Anna pergi menemuinya. Ternyata ia ingin menuntut orang tuanya karena memanfaatkan ginjalnya untuk diberikan pada Kate yang menderita leukemia secara paksa. Anna pun berbicara dengan Alex. Ia mengatakan kalau dirinya adalah suku cadang untuk kakaknya yang sakit dan orang tuanya sudah melakukan itu ketika ia masih kecil hingga sekarang. Ia juga menambahkan bahwa dirinya adalah bayi yang direncanakan untuk menunjang kehidupan kakaknya. Alex yang mendengar pernyataannya juga terkejut. Ternyata Anna mengatakan yang sebenarnya ketika ia membaca dokumen yang Anna berikan padanya tadi. Scene berpindah ketika Kate masih kecil. Sarah yang bangun dari tidurnya pergi ke ruangan tengah dan melihat Jesse sedang bermain sendirian. Ia pun bertanya, kemana kakaknya? Jesse menjelaskan kalau Kate masih saja tidur walaupun sudah ia coba bangunkan. Mendengar hal itu, Sarah segera menghampirinya dan mendapati punggung Kate terlihat sedikit memerah. Setelah itu, ia pergi ke dokter untuk memeriksa keadaan Kate. Setelah dijelaskan, ternyata sel darah putih Kate lebih rendah dari anak normal lainnya. Dokter itu pun menyarankan Sarah agar membawanya ke dokter bagian onkologi untuk dianalisis. Setelah dianalisis, seorang dokter onkologi itu memberitahukan pada mereka bahwa Kate terindikasi gejala leukemia. Dokter itu juga mengatakan bahwa mereka membutuhkan sumsum tulang belakangnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Malam harinya, ia berkata pada Brian akan melakukan apapun agar Kate tidak meninggal. I'm not gonna let her die. Jesse merupakan anak kedua dari Brian dan Sarah. Di malam itu, Kate mengurung dirinya di kamar sehingga Sarah dan petugas ambulan mendobrak pintu kamarnya. Setelah masuk, ternyata penyakit Kate kambuh lagi. Petugas yang masuk pun memberinya pertolongan pertama dan segera membawanya ke rumah sakit. Melihat semuanya berkumpul di rumah sakit, Jesse menyimpulkan bahwa kejadian yang menimpa Kate sangatlah serius. Setelah itu, dua orang dokter datang dan menjelaskan bahwa leukemia Kate kambuh lagi dan malah semakin parah. Ia kembali menambahkan bahwa sekarang bukan itu masalahnya, tetapi ginjal Kate saat ini sudah tidak berfungsi. Ketika Kate masih kecil, terlihat Sarah dan Brian sedang berkonsultasi dengan seorang dokter untuk mendonorkan sel darah putih yang mereka miliki. Ternyata mereka tidak memiliki kecocokan, begitu juga dengan Jesse. Saat itu juga, dokter tersebut menyarankan Sarah dan Brian untuk mempunyai anak lagi, karena darah dari tali pusar bisa menjadi alat efektif untuk mengobati leukemia. Sarah mengatakan, apakah itu akan cocok dengan Kate? Dokter pun mengatakan untuk melakukan rekayasa genetik dari Sarah dan Brian, karena tingkat keberhasilannya akan mencapai 100%, tetapi ilegal di mata hukum. Tanpa berpikir panjang, Sarah yang ingin Kate sembuh pun segera menyetujuinya. Well, we gotta do it. We gotta try. Di rumah sakit, terlihat seorang pria memberikan surat untuk Sarah yang isinya
Ternyata tuntutan dari Anna yang ingin merdeka secara medis. Dengan kata lain, ia tak ingin lagi dipaksa untuk mendonorkan ginjalnya untuk Kate. Anna juga tidak ingin melakukan itu karena ia mempunyai hak atas tubuhnya. Sarah yang mendengar hal itu pun marah, dan tanpa sengaja ia menampar Anna. Malam harinya, semua anggota keluarga berkumpul untuk mendengarkan penjelasan Anna. Anna berkata bahwa ia tak ingin mendonorkan satu ginjalnya kepada Kate. Ia juga berkata apa yang akan terjadi pada dirinya jika ia harus hidup dengan satu ginjal. Apakah kalian ingat? Dulu dokter pernah berkata, jika dirinya mendonorkan ginjal, maka Anna harus berhati-hati menjalankan sisa hidupnya. Siapa yang ingin hidup seperti itu? Hidupku juga penting, ucap Anna. Anna, I'm important too, Mom. I'm important too. Let me go. Setelah percakapan itu, Brian segera membawa Anna ke tempat kerjanya untuk meredakan emosinya. Di sana, Anna terlihat sangat dekat dengan rekan kerja ayahnya. Brian menunjukkan penyesalan akan hal yang terjadi saat ini pada Anna, karena sejak kecil mereka sudah memaksa Anna menjadi pendonor untuk Kate. Sarah dan Brian bertemu. Brian mengatakan pada Sarah bahwa sejak dibawa ke tempat kerjanya, Anna tak mengatakan apapun dan mungkin ingin keputusannya untuk tidak menjadi pendonor itu diterima oleh mereka. Brian juga mengatakan jika terus memaksanya, mungkin Anna akan memandang kedua orang tuanya telah memanfaatkan hidupnya. Di lain waktu, Sarah pergi bertemu dengan Alex. Di sana, ia mengatakan padanya kalau usia sah untuk memutuskan adalah 14 tahun, sedangkan Anna baru 11 tahun. Karena itu, dia tak dapat memutuskan dan gugatannya tidak akan sah di mata hakim. Alex pun menambahkan bahwa dirinya punya kekuatan hukum karena Anna sudah menandatangani berkasnya agar dirinya menjadi pengacaranya. Walaupun demikian, Sarah tetap saja mengatakan bahwa berkas yang Alex punya tidak dapat dijadikan acuan dan bahkan tidak sah. Ia juga bertanya kenapa Alex tertarik dengan kasus ini. Alex menjelaskan dengan keras kenapa ia mau menanganinya, karena Anna pernah 8 kali diopname dalam 11 tahun, 6 kali pemasukan pipa ke tubuhnya, 2 kali pengambilan sumsum tulang belakang, belum lagi efek samping yang Anna terima dan lain-lainnya. Sarah menimpalinya kalau Anna paham dengan itu dan ia tak mempermasalahkannya. Alex pun menjawabnya, karena waktu itu Anna masih 5 tahun dan tak mengerti apa-apa. Di dalam rumah, Sarah meminta Kate untuk keluar dari kamarnya karena selama 2 minggu ia tak pernah keluar dari sana. Kate tak ingin keluar dari kamarnya karena ia sangat lelah dan sakit. Kalaupun keluar, ia pasti akan dianggap aneh oleh orang lain karena penampilannya. Mendengar hal itu, Sarah pun pergi ke kamar mandi dan segera memotong rambutnya. Akhirnya, mereka pun keluar rumah untuk bermain dan bersenang-senang bersama. Hari persidangan pun tiba. Mereka semua hadir untuk mendengar keputusan hakim akan kasus Anna. Tapi sebelum itu, hakim yang bernama DeSalvo pun meminta mereka berdua untuk pergi ke ruangannya. Salvo meminta mereka untuk menjelaskan tentang kasus ini. Mereka berdua pun menjelaskan kasus ini dengan detail tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Mendengar penjelasan mereka berdua, ia pun ingin bertemu dengan Anna dan menanyakannya secara langsung. Kembali pada Kate yang berada di rumah sakit. Dokter yang merawatnya berbicara dengan Sarah bahwa ia tak lagi mempunyai sistem pertahanan tubuh, bahkan semakin memburuk setiap harinya. Setelah berbicara, dokter pun mengajaknya keluar untuk menemui seseorang. Ternyata, Sarah dipertemukan oleh seorang dari pembantu kesehatan rumah sakit yang khusus membicarakan kematian. Ia pun berbicara pada Sarah agar mempertimbangkan Kate untuk dibawa pulang saja, karena kondisinya yang mungkin tidak tertolong lagi. Ia pun kembali mengatakan bahwa kematian itu adalah hal yang normal. Tetapi Sarah tidak mau menerima kenyataan itu dan berusaha keras agar Kate dapat sembuh dari sakitnya. Sarah juga bilang kalau mereka akan mengoperasi Kate. Tetapi dokter itu mengatakan, bagaimana bisa melakukan operasi karena ia tak menemui pendonor dan ia juga tak dapat melakukan hal itu tanpa perintah dari pengadilan. Saat pertama kali mengunjungi rumah sakit, Kate bertemu dengan seorang pria bernama Taylor yang mempunyai penyakit yang sama. Singkat cerita, mereka pun berkenalan. Karena pertemuannya dengan Taylor, Sarah mengatakan kalau Kate dapat pulih sementara dari penyakitnya, karena ia selalu ceria ketika dapat bertemu dengannya. Taylor adalah obat yang datang untuk Kate dalam bentuk yang berbeda.
Hari demi hari pun berlalu. Mereka berdua banyak melakukan hal-hal yang indah bersama. Hingga suatu hari, Kate tak bisa lagi menghubungi Taylor. Ia pun sedih dan marah akan hal itu dan bilang pada Sarah, kenapa Taylor tiba-tiba tak bisa dihubungi. Mendengar hal itu pun, Sarah segera pergi keluar untuk menemui seorang perawat yang dulu pernah merawat Taylor dan untuk menanyakan keberadaannya. Setelah bertemu dan bertanya, perawat itu pun berkata bahwa Taylor sudah meninggal. Terlihat Jesse sedang berlari untuk menghentikan sebuah bus, namun terlambat. Ia juga mencoba menumpang pada mobil yang lewat, tetapi tidak ada yang mau berhenti. Akhirnya, ia pun sampai di rumahnya. Baru saja tiba, ayahnya langsung mengajak ia pergi ke rumah sakit untuk menjaga Kate dan langsung disetujuinya. Terlihat Jesse seperti sedang memikirkan sesuatu dan ayahnya pun bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Di lain ruangan, Kelly juga terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu dan langsung bertanya pada Sarah, apakah ia akan menang di pengadilan? Dengan percaya diri, Sarah mengatakan bahwa ia akan menang dan hakim akan memutuskan untuk mengambil ginjal Anna. Kelly juga berkata bahwa cepat atau lambat, ia harus berhenti berjuang dengan kenyataan yang ada dan harus merelakan kepergian Kate. Brian dan Jesse tiba di rumah sakit. Perawat yang memeriksanya pun memberitahu keadaan Kate dan berkata, dari tadi Kate mengatakan bahwa ia ingin pergi ke pantai. Esok harinya, Brian segera pergi menemui dokter untuk meminta izin akan membawa Kate pergi ke pantai. Dokternya pun berkata bahwa itu bukanlah ide yang buruk dan mungkin saja itu menjadi keinginannya yang terakhir kali. Tetapi esok hari tepat pukul 7 mereka harus sudah kembali ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Saat itu juga Brian menjemput Anna di sekolahnya dan segera pulang untuk berkemas. Sarah yang mengetahui hal itu pun menentangnya. Ia mengatakan bahwa itu akan sangat berbahaya untuk Kate dan Brian harus membawanya kembali ke rumah sakit. Brian bersikukuh akan membawa Kate ke pantai karena itu adalah permintaannya. Brian juga mengatakan bahwa selama 14 tahun, ia selalu menuruti perkataan Sarah tentang Kate. Namun kali ini, Brian akan melakukan dengan caranya. Sarah juga mengancam akan menceraikannya jika ia tetap membawa Kate ke pantai. Namun, Brian tak memperdulikannya dan segera pergi. Saat sampai di pantai, tak lama Sarah dan Kelly pun menyusul mereka. Selama 1 hari itu, mereka semua terlihat sangat senang, khususnya Kate. Ia merasa mungkin ini adalah terakhir kalinya ia pergi ke pantai bersama keluarganya dan menikmati suasana di sana. Kembali pada saat persidangan, hakim pun memulainya dengan memanggil Sarah sebagai saksi. Alex sebagai pengacara Anna pun segera melontarkan banyak pertanyaan yang menyudutkannya. Jesse terlihat pergi keluar tempat persidangan dan pergi menuju ke lantai atas. Di atas sana, terlihat ia sedang memikirkan sesuatu dan kemudian gambar yang ia buat untuk Kate pun disobeknya. Kembali pada tempat persidangan, Alex berkata kalau Sarah hanya memikirkan satu orang dan tak peduli dengan yang lainnya. Dan pertanyaan terakhir dari Alex untuknya adalah, selama ini siapa yang mendukung Anna? But the real question is, who stands up for Anna? Setelah itu, Anna diminta untuk maju ke depan sebagai saksi. Anna pun segera diberikan pertanyaan oleh ibunya yang menjadi pengacara tergugat dalam kasus ini. Terlihat Jesse juga sudah kembali di ruang sidang. Kemudian Sarah bertanya pada Anna, kenapa ia melakukan ini? Ia juga tahu kalau Kate sedang sakit. Tetapi kenapa Anna tak mau membantunya? Anna pun menjawab, ia melakukan ini agar dirinya dapat merdeka dari penggunaan organ tubuhnya untuk orang lain. Sarah kembali bertanya, apakah ada alasan lain? Setelah berbicara, tiba-tiba Jesse maju menghampiri Anna untuk memintanya agar ia berkata yang sebenarnya. Jesse yang sudah kesal pun akhirnya memberitahu mereka bahwa Kate ingin mati. Ternyata, Kate lah yang menyuruh Anna untuk menggugat ibunya agar ia tak lagi mendonorkan ginjal untuk dirinya, karena Kate tahu bahwa ia sudah tidak akan bertahan lagi. Sarah yang mendengarnya pun berkata bahwa Jesse berbohong tentang hal itu. Jesse pun kembali berkata bahwa Kate sering berkata seperti itu, tapi Sarah tidak mau mendengarkannya. Di tengah penjelasan itu, tiba-tiba Alex pergi keluar sidang dan mengalami kejang-kejang. Ternyata, Alex mau menangani kasusnya bukan untuk popularitas.
Tetapi karena ia mengalami epilepsi, Alex tahu betul seperti apa rasanya tak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Karena itulah ia menangani kasus Anna. Setelah persidangan itu, Salvo ingin mengunjungi Kate sebelum ia membuat keputusan untuk sidangnya. Esok harinya, ia mengunjungi Kate di rumah sakit dan berbicara empat mata dengannya. Setelah pembicaraan itu, Salvo keluar dengan wajah yang sedih dan tak berbicara apapun kepada orang-orang di sana. Di dalam sana, kondisi Kate terlihat semakin parah. Ia pun dikunjungi oleh keluarga besarnya, memberinya sedikit hadiah, menyemangatinya, dan membuatnya bersemangat untuk melawan penyakit yang dideritanya. Setelah semua orang keluar, Kate meminta ibunya untuk tetap berada di sana dan berbicara dengannya. Ia pun memberikan sesuatu untuk ibunya. Ternyata isinya adalah semua kenangan yang Kate alami ketika waktu kecil bersama ibunya. Sekaligus sebagai ucapan terima kasih atas segala pengorbanan ibunya yang telah merawatnya sampai saat ini. Dan pada esok harinya, Kate pun meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, Alex terlihat datang mengunjungi Anna dan memberikan sebuah surat yang isinya adalah kemenangan mereka atas persidangan yang mereka lalui kemarin. Beberapa tahun kemudian, Sarah kembali membangun karirnya sebagai seorang pengacara. Brian pensiun dari kerjanya sebagai seorang petugas pemadam kebakaran dan menghabiskan waktunya untuk membantu mengontrol emosi anak muda di lingkungannya. Setelah kematian Kate juga, Jesse merubah hidupnya. Ia kembali bersekolah dan mendapatkan beasiswa penuh ke sekolah seni terkenal di New York. Dan film pun tamat.